Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, para pendengar dan peminat audio renungan sentapan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita bertemu di dalam ruangan audio ini di edisi ke-18, yaitu hari Jumat di bulan 7 2025 ini. Bahan renungan yang kita akan dengar dan renungan bersama pada pagi hari ini ialah Injil Matius bab 12 ayat 1 hingga 8. Marilah bersama dengan saya mendengar dan merenungkannya bersama. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus di kalangan orang-orang Yahudi, terutama sekali ahli-ahli Farisi, menyebabkan mereka merasa kedudukan mereka di dalam community ataupun di dalam perkembangan agama atau ajaran orang-orang Yahudi pada masa itu semakin terkesan ataupun terjejas di mana di dalam kehadiran Yesus sebagai orang Yahudi yang mewatakkan kebaikan daripada Allah itu sendiri. Maka dengan itu orang-orang Farisi tentu saja senantiasa mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Yesus dan tentu saja oleh Yesus sendiri. Nah, hari ini kita mendengar bahwa perbuatan oleh murid-murid Yesus yang memetik gandum untuk dimakan karena kelaparan pada hari Sabat itu sekali lagi mendapat kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk mau mengkritik ataupun mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu salah. Namun di sini Yesus sekali lagi mau menyatakan akan kebenaran, yaitu kasih itu lebih penting daripada apa-apa tentang adat istiadat itu sendiri, yaitu berkenai dengan hari Sabat. Dan tentu saja Yesus telah menyatakan di mana Raja Daud sendiri pun pernah melakukan kesalahan yang sama ketika mereka sedang lapar dan mereka memasuki bait Allah dan memakan makanan ataupun sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam saja. Nah, saudara dan saudari,
Ini tentu saja sekali lagi membuat orang-orang Farisi tidak berpuas hati. Namun Yesus sekali lagi juga mau menyatakan di dalam firman yang sama yang kita dengar hari ini, bahwa kita harus mengerti persembahan ataupun perbuatan ataupun adat istiadat itu tentu saja membuatkan kita ataupun membantu kita untuk melakukan yang baik, terutama sekali pada hari Sabat, di mana kita menghormati yaitu Allah yang telah melakukan rencananya ataupun menyiapkan rencananya tentang penciptaan alam semesta ini. Namun, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kasihlah yang lebih penting. Dan karena kasih itulah, Yesus sendiri hadir ke dunia itu. Ke dunia ini, di mana dia datang untuk menebus semua makhluk untuk dibebaskan daripada dosa. Maka dengan itu, Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dialah anak manusia, dan anak manusia itu adalah Tuhan pada hari Sabat. Dan memang benar, saudara dan saudari yang terkasih, bahwa karena Yesus yang telah menebus dosa kita mati di atas kayu salib dan bangkit dengan jaya untuk sebagai pembebasan dosa, yaitu sebagai kemenangan daripada dosa itu sendiri. Dan ternyata sekali kebenaran akan apa yang dikatakannya ini, bahwa dia adalah Tuhan pada hari Sabat. Dan hari Sabat yang kita rayakan, yaitu hari Minggu, adalah hari kebangkitan dan kemenangan atas segala dosa. Dan kesimpulannya, kasih Allah itu telah dinyatakan, dan benarlah yang dikatakannya, kasih itu lebih besar daripada segala hukum. Saudara dan saudari, semoga dengan mendengar dan merenungkannya ini, sekali lagi kita diberkati oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.